Kita ke sorotan selanjutnya, Saudara. Sidang etik Ibda Arsyad Daifa Gunawan yang terseret kasus pembunuhan Brigadir Yosua akan dilanjutkan Senin besok. Sebelumnya, sidang Arsyad ditunda lantaran saksi kunci sakit. Sementara sidang etik banding mantan Kadif Propam Ferdi Sambo menurut rencana juga akan digelar pekan ini. Ibda Arsyad Daifa Gunawan menjadi anggota Polri ke-11 yang mengikuti sidang pelanggaran kode etik Polri dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Arsyad disebut menjadi polisi pertama yang datang ke TKP pembunuhan Brigadir Yosua. Mantan Kepala Subunit 1 Satreskrim Polres Jakarta Selatan itu disidang etik karena tidak profesional saat berada di TKP. Namun, sidang Arsyad dilanjutkan Senin besok karena saksi kunci AKBP Arif Rahman Arifin yang juga tersangka perintangan penyidikan sakit. Sidang ditunda dan akan dilanjutkan kembali pada hari Senin. Ya, jadi sidang itu akan dilanjutkan lagi pada hari Senin tanggal 26 September 2022 pada pukul 10.00 WIB. Alasannya, saksi kunci atas nama AKBP ARA tidak hadir karena sakit. Ya. Sementara Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menyatakan sidang banding Sambo akan digelar pekan depan. Sidang akan memutuskan nasib Ferdi Sambo setelah banding atas keputusan pemecatannya dalam sidang etik lalu. Untuk pelaksanaan sidang banding itu nanti akan dilaksanakan minggu depan terkait pernyataan banding yang disampaikan oleh Irjen FS. Sudah lengkap. Ya, sidang banding ini jangan disamakan dengan sidang kode etik yang seperti lalu. Ya, sidang banding sifatnya ini hanya rapat. Kemudian dari hasil rapat itu nanti memutuskan kolektif kolegial apa keputusannya. Menguatkan dalam hal ini menerima atau menolak. Kejaksaan Agung telah menerima pelimpahan berkas dari Polri atas 5 tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Berkas Ferdi Sambo dan 3 tersangka lain, yakni Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf, diterima Kejagung Rabu lalu. Meski belum dinyatakan lengkap, pengacara tersangka Barada Eliezer, Roni Talapesi, menyebut kliennya siap menjalani persidangan. Meski Ferdi Sambo dan istrinya Putri Candrawati masih bungkam soal motif dan penembakan. Selain sudah dinyatakan jujur lewat tes kebohongan, Eliezer sebagai justice kolaborator juga dinilai selalu konsisten dalam memberikan keterangan. Baik, terakhir Pak Roni. Ya, kalau saya lihat titik krusialnya adalah saudara Efes menyangkal tidak menembak. Itu aja, Mbak Friska. Jadi saudara Efes bertahan bahwa menyampaikan bahwa tidak ikut menembak. Tapi nanti kita lihat bersama dan kita minta dukungan publik bahwa apa yang sudah disampaikan oleh klien saya itu sudah sebenar-benarnya. Dan dengan dibuktikan kemarin juga tes lie detector klien saya tidak bohong, dan juga dengan pendampingan dari LPSK klien saya mengungkap kebenaran, itu merupakan syarat juga dari LPSK menjadi justice kolaborator. Kami mau. Hal senada juga diungkapkan pengacara tersangka Bribka Ricky Rizal, Erman Umar. Erman menyebut pengakuan Sambo dan Putri Candrawati bukan satu-satunya jalan yang bisa membuat peradilan terang benderang. Karena masih ada petunjuk atau bukti lain yang bisa meyakinkan hakim bahwa kliennya bisa terhindar dari jerat tuntutan hakim. Belakangan, Ricky juga memberikan keterangan yang berlawanan dengan Ferdi Sambo. Gimana titik krusialnya? Kalau menurut saya ya itu seperti Mbak bilang tadi, itu hak tersangka. Ya tidak perlu pengakuan itu bukan satu-satunya. Dan banyak fakta lain, mungkin ahli lain, mungkin petunjuk lain gitu. Jadi bisa dirangkai nanti bagaimana gitu ya. Jadi itu ya tidak bisa kita memaksa seseorang harus berbicara ya apa yang dia tidak mau ya mau bilang apa gitu kan. Ya, itu yang menurut dia gitu. Kita tidak bisa juga menuntut gitu. Sementara yang penting apa yang kita sampaikan oleh pihak klien kita itu yang apa adanya gitu. Ya. Terserah nanti perkembangan dan keyakinan hakim gitu. Baik, terakhir. Sementara itu, kriminolog Universitas Indonesia Adrianus Meliala mengingatkan berbagai upaya diduga akan dimanfaatkan Ferdi Sambo demi mendapat keringanan hukuman. Sehingga menurutnya, jaksa penuntut umum harus jeli memerhatikan segala keterangan dalam persidangan termasuk soal diksi. Di sidang pidana itu maka hal-hal kecil sebagai contoh ketika dia dikatakan dia hanya mengatakan pada Baradae tembak Cat ya, bukan bunuh Cat ya. Itu bisa menjadi soal tuh ya, dan kalau kemudian penasihat jaksa penuntut umum kemudian tidak pintar-pintar untuk memperkuat hal itu, maka tentu bisa menjadi pintu masuk bagi penasihat hukum untuk mendapatkan keringanan terkait dengan hukuman pidana bagi FS misalnya. Karena alasannya apa? Karena persoalan masalah diksi berarti?
Bisa begitu ya, dihukum kan menjadi penting itu diksi. Ya, lalu Dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua, Ferdi Sambo dijerat pasal 340 subsidiar pasal 338 Yungto pasal 55 dan pasal 56 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara selama-lamanya 20 tahun. Tak hanya menjadi otak pembunuhan, Sambo juga menjadi tersangka obstruction of justice atau tindakan menghalangi penyidikan kasus kematian Yosua. Tim Liputan, Kompas TV.